Haleluya, puji Tuhan. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pagi hari ini, atas kemurahan Tuhan, atas pertolongan Tuhan, atas perkenanan Tuhan, kita lagi boleh ada. Kita lagi boleh menikmati indahnya hadirat Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada di gedung gereja. Mari pagi hari ini kita menyiapkan hati kita, menyiapkan kehidupan kita. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Dia yang layak kita sembah, Dia yang layak kita tinggikan, Dia yang layak kita muliakan. Kita percaya Dia ada saat ini, hadiratnya ada saat ini, memenuhi kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya undang kita semua berdiri. Kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan Dia. Dia yang layak kita tinggikan, yang layak kita muliakan. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Amin. Terima kasih Yesus, puji Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya. Amin. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Haleluya. Tuhan mau dekat dengan umatnya.
ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Tuhan memberkati ibadah pada pagi hari ini. Permulaan, pertengahan hingga akhirnya semua jadi seturut dengan kehendak. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, kita mau serukan haleluya 3 kali. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Berkuasa di bumi dan di surga. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia Allah yang berkuasa. Kuasanya sungguh luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Puji Tuhan. Amin. Berkuasa di bumi di surga. Haleluya. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa. Puji Tuhan. Berkuasa. Mari jemaat Tuhan kita berdiri. Berkuasa di bumi di surga. Bertata dalam kemuliaan. Amin. Dialah puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Berkuasa. Berkuasa di bumi di surga. Haleluya. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa. Puji Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua kuasanya. Amin. Puji Tuhan. Dia bersama. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Engkau yang berkuasa. Berkuasa di bumi di surga. Amin. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa. Puji Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, betapa hebat. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Allah kita. Amin. Dia adalah Allah yang heran. Puji Tuhan. Nama Yesus heranlah. Cintanya oh heranlah. Kuasanya oh heranlah. Puji Tuhan. Nama Yesus heranlah. Nama Yesus heranlah. Cintanya oh heranlah. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang menjamah kami. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Bapa. Mari seluruh jemaat Tuhan yang ada, kita mau sembah Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, amin, ku tak mau berjalan. Kami perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan. Amin. Pimpin langkahku. Kami butuh Engkau. Dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu. Pimpin kami Tuhan. Berjalan dalam Roh-Mu. Puji Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah bila Engkau tak besertaku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih Yesus. Pimpin langkah kami Tuhan. Puji Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Puji Tuhan. Nyatakan Tuhan. Haleluya. Kemuliaan. Puji Tuhan. Berjalanlah dengan tak besertaku. Bila Engkau tak besertaku Yesus, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Amin. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan. Puji Tuhan. Kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau tak besertaku Yesus, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan.
Tuhan. Kami butuh tuntunan-Mu Bapa. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami rindu kehidupan kami dibentuk dengan kebenaran firman-Mu. Karena firman itu adalah Engkau sendiri. Engkau yang akan menjadi jawaban dari setiap persoalan hidup kami. Firman-Mu yang akan menjadi jawaban dari setiap pergumulan umat-umat-Mu. Tanpa Tuhan kami tak mampu. Tanpa Tuhan kami tak sanggup menjalani hari-hari hidup di dunia ini Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini akan menambah iman percaya kami kepadamu, akan lebih menguatkan iman harap kami hanya kepada Tuhan. Bagi hamba-Mu yang Kau percayakan pagi hari ini Tuhan, pakai dia, urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biar setiap kebenaran firman Tuhan yang akan diberitakan itu memberkati setiap sidang jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya persilakan duduk setiap jemaat Tuhan yang ada. Haleluya. Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sukacita, salam sehat, walaupun kita di tempat yang berbeda, walaupun ibadah daring, jarak jauh, tetapi tidak mengurangi hadirat Tuhan melawati kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan yang besar itu, yang boleh memungkinkan kita boleh ada sampai pada pagi hari ini. Semua bukan oleh kuat, semua bukan oleh gagah, tapi benar-benar hanya bimbingan dari Roh Kudus. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang mempercayakan kami untuk pelayanan firman Tuhan di pagi hari ini. Puji Tuhan. Langsung kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan di dalam kitab 1 Samuel 30 ayat 4 dan ayat yang ke-6. Sekali lagi 1 Samuel pasal 30 ayat 4 dan ayat 6. Mari kita bangkit berdiri semua. Umat Tuhan yang ada di rumah juga bangkit berdiri semua. Kita akan membacakan firman Tuhan bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Lalu menangislah Daud dan rakyat dia menyari sampai mereka tidak kuat lagi menangis. 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sekali lagi bagian ke-6 ayat terakhir. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Firman Tuhan pada pagi hari ini kami beri judul Tetaplah Percaya. Tetaplah Percaya. Haleluya. Dalam kisah ini diceritakan bahwa dalam perjalanannya Daud dari seorang penggembala kambing dan domba ayahnya
yang tidak diperhitungkan oleh keluarga karena dia adalah anak paling bungsu, ya, dari 7 bersaudara. Sudah kasih dalam Tuhan, Tuhan mengangkat Daud, ya, seorang yang tidak terpandang, yang terabaikan, yang diremehkan oleh manusia. Alkitab berkata, manusia melihat yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Haleluya. Di dalam kisah ini luar biasa pergumulan Daud pada saat dia dilantik menjadi raja oleh Nabi Samuel. Haleluya. Kita tahu bersama di dalam kisah-kisah sebelumnya jiwanya terancam, ya. Terancam oleh siapa? Oleh Saul. Ketika Saul ditinggalkan oleh roh Tuhan, ya, maka roh jahat menguasai Saul dan dia berniat dalam berbagai kesempatan untuk membunuh Daud. Daud ini adalah seorang raja pada saat dia dilantik oleh Nabi Samuel, dan dalam perjalanannya dia adalah raja dalam pengasingan, berpindah-pindah dari satu tempat pindah ke tempat yang lain, ya. Luar biasa. Tapi Daud tetap rendah hati, masuk ke gua Adulam, pindah ke tempat yang lain. Kenapa? Karena dikejar oleh Saul. Kenapa? Karena Saul dengki, iri kepada keberhasilan Daud. Ada satu pujian wanita Israel, Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Kata ini yang disimpan oleh Saul sehingga membuat iri, dengki kepada Daud. Saudara kasih dalam Tuhan. Nah, pada suatu saat Daud mengadakan satu perjalanan ke sebuah tempat. Dia meninggalkan keluarganya, istri, anak-anak, rakyatnya. Dia membawa pasukan ke suatu tempat. Haleluya. Dan ketika Daud kembali ke tempatnya, menjumpai keluarganya, menjumpai anak-anaknya, menjumpai rakyat yang dia cintai. Saudara kekasih dalam Tuhan, dari kejauhan dia melihat tempat kediamannya terbakar. Siklag tempat kediaman Daud, ya. Saudara kekasih dalam Tuhan, pada saat Daud dan tentaranya akan memasuki Siklag, dia melihat, aduh, terbakar. Rumah-rumah penduduk saat itu dibakar oleh pasukan Amalek, ya. Siklag dan Negeb dikalahkan oleh tentara-tentara Amalek. Saudara kekasih dalam Tuhan, kemudian penduduknya dibawa serta menjadi tawanan, ya. Semua istri, anak-anak, tidak terkecuali orang tua, orang muda diceritakan dalam kisah ini diangkut semua, ya, oleh tentara Amalek. Pada saat Daud memasuki Siklag, keadaan sangat kacau. Tempatnya terbakar, tidak ada orang di situ, ya. Sudah kasih dalam Tuhan. Daud kecewa, sedih, pedih, ya. Haleluya. Seolah-olah tidak ada harapan lagi, ya. Sudah kasih dalam Tuhan. Di sisi lain, rakyat hendak melemparkan Daud dengan batu karena mereka pedih, sakit hati melihat keadaan yang sudah terjadi, ya. Sudah kasih dalam Tuhan. Kita bisa lihat di kisah ini ketika Daud menangis
diceritakan hampir tidak kuat menangis. Mereka menangis sangat nyaring, tidak kuat. Biasanya kalau seseorang menangis, jika ada yang meninggal dunia, ya, ada yang ditinggalkan untuk selamanya, biasanya menangis terseduh-seduh, ya, mata bengkak dan seterusnya, sampai suaranya tidak kedengaran lagi. Kira-kira seperti itu, ya, kalau orang menangis sampai tidak kuat lagi untuk menangis. Bukan cuma Daud, tentaranya juga, rakyatnya juga menangis dengan luar biasa. Daud dikatakan oleh firman Tuhan dalam keadaan terjepit. Sekali lagi, Daud dalam keadaan terjepit. Saudara kekasih dalam Tuhan, bagaimana saudara dan saya ketika menghadapi dalam keadaan terjepit, seolah-olah tidak ada pertolongan? Mengharap kepada siapa? Tidak ada pertolongan. Tetapi satu sikap Daud yang luar biasa. Dalam tekanan oleh rakyatnya yang hendak melempar batu, dikatakan di dalam ayat 6, pasal yang ayat 6 bagian B, dia berkata, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Haleluya. Dia tidak panik. Dia punya ketenangan hati, punya sikap hati, punya sikap hidup. Haleluya. 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 Kemudian diceritakan dalam kisah ini bahwa ketika Daud terjepit, Daud datang kepada siapa? Ya. Dia mencari Tuhan. Haleluya. Daud mencari Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. 1 Samuel 30 ayat 7 dan 8. 1 Samuel 30 ayat 7 dan 8. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, Tuhan berfirman kepada Daud, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan tawanan. Haleluya. Ketika Daud mencari Tuhan, Daud menghampiri Tuhan, maka Tuhan memberi petunjuk. Daud bertanya, Tuhan memberikan petunjuk bahwa Daud harus mengejar, dan Daud dipastikan akan menyusul dan melepaskan semua tawanan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, dalam kisah yang lain Daud pernah juga tertekan, ya, saudara kekasih dalam Tuhan. Dalam Mazmur 42 ayat 6, Mazmur 42 ayat 6, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Haleluya. Di kesempatan yang lain, pengalaman Daud, dia berkata bahwa makanannya siang dan malam adalah air mata. Kenapa air mata? Menggambarkan satu tekanan batin yang luar biasa yang dialami oleh Daud. Apa dia katakan? Hai jiwaku,
Kenapa engkau gundah gulana? Kenapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Haleluya. Saya pernah mendengar beberapa waktu yang lalu ketika akan diadakan pilkada ya di Sulawesi Utara. Ya, berita ini valid, saya dengar memang seperti itu. Tahu toh kalau di Sulawesi Utara, maksudnya di Manado atau Minahasa seperti itu. Mereka adalah orang Kristen, tetapi ketika mereka hendak menjadi calon kepala daerah, mereka bukan datang kepada Tuhan. Mereka datang ke Batu Pina Betengan. Ya, bukan rahasia lagi, ya. Bukan rahasia lagi. Para calon ini datang di sana bertanya, minta petunjuk dari Batu Pina Betengan, opo-opo, ya. Bertanya kepada hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, ya. Haleluya. Tetapi kita anak-anak Tuhan tidak seperti itu. Apapun kondisi kita, harapan kita hanya kepada Tuhan. Amin. Yang tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya. Ada satu tokoh yang luar biasa yang diberkati oleh Tuhan. Abram namanya, ya. Abram percaya kepada Tuhan walaupun tidak ada harapan, tidak ada yang bisa diandalkan, ya. Tetapi Abram tetap percaya kepada Allah. Roma 4 ayat 18 sampai 22. Roma 4 18 22. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abram berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa bangsa menurut telah difirmankan. Demikian banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. 22. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Haleluya. Abram sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun tetap berharap juga dan percaya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Selanjutnya dalam pembacaan awal kita tadi 1 Samuel 30 ayat 17 sampai 19. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud.
Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai yang besar, sampai anak laki-laki dan perempuan, dan dari jalan sampai segala sesuatu yang dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Haleluya. Karena Daud percaya dan berharap kepada Allah. Pembacaan yang kita sudah bacakan tadi, dia merampas kembali istri, anak-anak, rakyat yang dibawa oleh tentara Amalek. Malah mereka membawa kambing domba yang sebelumnya dirampas oleh tentara Amalek dari Filistin. Ya, pada ayat-ayat sebelumnya seperti itu dicitrakan. Jadi semua yang dirampas oleh Amalek tidak ada yang kurang, lengkap. Malah mereka membawa kambing, domba, dan sapi atau lembu ke tanah kediaman mereka. Satu kemenangan yang luar biasa yang diadakan, yang dikerjakan oleh Allah kepada Daud dan tentaranya. Saudara kekasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita juga di akhir zaman ini, dalam kemelut saat ini, bukan rahasia lagi ya, terjadi kesulitan di sana sini ya. Kenapa? Karena orang-orang cuma di rumah ya. Ada yang di PHK, ada yang kehilangan mata pencaharian bisnisnya, dan seterusnya ya. Inilah tantangan yang kita alami selama ini ya. Haleluya, haleluya. Ada tantangan-tantangan lain, sakit penyakit yang kita alami, yang seolah-olah kita tidak ada harapan lagi. Kita tertekan, kita terjepit. Saya teringat kisah pada waktu bangsa Israel akan melewati Laut Merah atau Laut Kulsum. Di kiri dan kanan adalah perbukitan atau gunung-gunung. Di depan adalah Laut Merah atau Laut Kulsum ya. Siapa yang bisa lawan? Di belakang tentara Firaun yang luar biasa, yang hebat, yang gagah perkasa, sementara mengejar bangsa Israel. Secara manusia Musa ketakutan ya, ketakutan. Bangsa Israel juga seolah-olah mendesak Musa, Musa, apakah kamu menguburkan kita di tempat ini? Tidak ada kuburan di Mesir. Emangnya tidak ada kuburan di Mesir? Kita harus mati konyol di tempat ini. Tetapi Musa diperintahkan oleh Tuhan dalam kondisi yang terjepit, yang tidak ada harapan. Secara manusia mustahil ya. Secara manusia, secara akal sehat tidak mungkin terjadi hal-hal yang dahsyat. Tetapi kenyataan bangsa Israel bisa melewati Laut Kulsum. Bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Berikan pujian bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan bangsa Israel melewati Laut Merah, Laut Kulsum dalam keadaan kering, karena Tuhan mengerjakan segala sesuatu luar biasa. Haleluya. Dalam kehidupan kita, tantangan lewat tantangan kita hadapi dan alami. Sudah beberapa bulan terakhir ini kita tidak pernah berkumpul bersama, bertatap muka bersama secara langsung, tapi kita dari jarak jauh ya, karena kondisi wabah yang ada. Tetapi biarlah walaupun kita di jauh,
tetapi Tuhan ada dekat dengan kita. Amin. Amin. Tuhan tetap dekat dengan kita. Kita belajar kepada hal yang positif dari Raja Daud. Yang pertama, dalam kondisi terjepit, dia tidak minta pertolongan kepada siapa-siapa, tapi dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ada satu ayat yang berkata, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Daud selanjutnya memanggil Imam Abiatar bin Abimelek untuk mengambil efod. Apa itu efod? Efod adalah pakaian kudus, ya. Imam untuk menghampiri dan mencari Allah. Seperti yang kami katakan tadi, ada orang Kristen mau cari ilah-ilah di tempat yang lain. Memangnya Allah yang kita sembah Allah yang tidak hebat, tidak perkasa, hanya karena sikap ketegaran hati manusia, sehingga mereka tidak percaya sepenuhnya kepada Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang disembah Abraham, Ishak, Yakub, Allah Israel, Yesus namanya. Kuasanya tetap sama dari kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Hanya kita manusia yang berubah. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan tetap sama. Janjinya tetap. Alkitab berkata, satu titik pun, satu iota pun tidak akan hilang dari sini, ya. Dunia, langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Tuhan tetap adanya. Haleluya, haleluya. Sikap yang kedua dari Daud adalah mencari Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, inilah beban saya Tuhan. Tuhan, inilah kemelut saya, inilah pergumulan saya Tuhan. Kasih saya jalan keluar Tuhan. Aku tidak sanggup, aku tidak mampu Tuhan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang gagah perkasa. Tim musik singers mempersiapkan sebuah lagu. Kita akan nyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan. Haleluya. Tetaplah percaya. Sekali lagi, tetaplah percaya. Walaupun banyak tantangan, banyak kemelut, banyak pergumulan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Ada satu ayat kita akan bacakan. Haleluya. 2 Samuel 24 ayat 14. Pada suatu kesempatan Daud berkata bahwa, lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab apa? Besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Haleluya. Daud banyak pergumulan yang dialami, banyak pengalaman yang dialami. Makanya dia menyampaikan kepada kawannya Daud, Gad, ya, lebih baik jatuh ke tangan Tuhan, karena Tuhan penuh dengan kasih sayang, daripada tak jatuh ke tangan manusia. Haleluya. Mari kita menghindari kita berharap kepada manusia. Berharaplah kepada Tuhan yang ajaib dan perkasa itu. Tetaplah percaya. Hatiku percaya
Mari kita bangkit berdiri semua. Ku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan hatiku percaya dengan mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Tanda kepercayaan kita kepada Tuhan. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Dari awal kita lakukan pujian ini. Haleluya. Saat tak melihat jalanmu, saat tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya sekali lagi dari awal. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku. Katakan hatiku percaya, hatiku percaya. Amen. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan selalu ku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami sudah bacakan, yang kami sudah dengar pada pagi hari. Biar menjadi rema kekuatan untuk kami mengiring Tuhan di dalam pergumulan, kemelut hidup. Apapun yang kami alami, apapun yang menimpa kehidupan kami, sakit penyakit, pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga, pergumulan mata pencaharian, kami tidak lari kepada manusia, kami lari kepada Tuhan, sumber kekuatan yang luar biasa itu, yang hebat dan perkasa itu. Ampuni kami Tuhan, bila waktu-waktu yang lampau kami berharap kepada manusia, kekuatan lain. Tapi untuk ke depan kami akan berkomitmen untuk kami berharap sungguh hanya kepada Allah yang ajaib dan besar itu. Sekali lagi meteraikan teguhkan firman dalam hidup kami, menjadi pedoman untuk kami mengiring kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kami akan memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan. Tuhan menilik dan memberkati. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang ada. Saatnya kita akan meletakkan korban persembahan. Puji Tuhan.
pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan bertahanku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati setiap korban persembahan yang jemaat Tuhan telah berikan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, saya undang kita semua berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya, haleluya. Kita satu dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita. Ya Tuhan, Allah yang maha besar, Allah pengasih, Allah penyayang. Kami ada oleh karena kemurahan Tuhan. Kami boleh lagi berseru-seru memanggil namamu. Dan kami semua menyerahkan seluruh keberadaan kami dalam kami menjalani hidup selama waktu dikenang Tuhan di dunia ini. Kami adalah milik kepunyaan-Mu, dan karena itu kami mau selalu menyerahkan seluruh keberadaan kami di tangan-Mu dengan penuh harapan bahwa kami tetap dalam tuntunan tangan kasih-Mu Tuhan. Saat ini kami persembahkan ucapan terima kasih kami karena Tuhan telah menolong kami, telah melaksanakan ibadah dalam keadaan sesuai dengan situasi yang ada. Tuhan melihat berapa banyak anak-anak-Mu yang mengikuti kegiatan ibadah di siang hari ini. Kami percaya semua dilawat oleh Tuhan dengan kasih sayang Tuhan. Bapa Surgawi, bila sesudah ibadah ini kami nanti kembali ke tempat kami masing-masing,
ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan seluruh keberadaan kami, dan kami selalu mau berdoa. Kami ingat kami mau mendoakan negara dan bangsa kami, pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke daerah, bahkan sampai di pedesaan sekalipun. Kami tahu kami hidup dalam tuntunan tangan kasih-Mu. Tuhan, siapkan kami semua, tempatkan pada posisi kehidupan yang kiranya berkenan kepada Tuhan. Itulah doa kami. Bapa Surgawi, kami akhiri ibadah kami di saat ini dengan yakin sepenuhnya bahwa Tuhan tetap bersama dengan kami. Terimalah doa kami, Bapa Surgawi. Haleluya, haleluya. Saudara kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa, cinta kasih sayang di dalam Yesus Kristus, rukun persekutuan, kekuatan, penghiburan, kepuasan di dalam Roh Kudus tetap menaungi kita semua mulai saat ini sampai Yesus Kristus datang kembali. Haleluya, haleluya. Siang. Haleluya. Jaga jarak.